Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Pratama, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya dengan didampingi fasilitator Bapak Dr. Sumarna MPD dan pengajar praktik Ibu Imas Komalasari MPD akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun bentuk pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ilustrasikan ke dalam cerita animasi berikut. Pada pagi hari yang cerah di SD Negeri Cililitan, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Pak Ade sudah siap untuk mengajar di kelas 5. Mata pelajaran pertama pada pagi ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan Pak Ade akan membahas materi tentang sistem organ pencernaan manusia. Pak Ade mengajar di kelas seperti hari-hari biasanya, menjelaskan dan menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas untuk memastikan apakah peserta didik sudah mengerti atau belum terhadap materi yang sudah diajarkan. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak tadi tentang sistem organ pencernaan manusia, sekarang Bapak minta kalian tuliskan kembali bagaimana cara terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh kita. Silahkan semuanya tuliskan di buku catatan kalian ya. Harus berupa tulisan kah, Pak? Kalau digambar, boleh tidak, Pak? Boleh diceritakan tidak, Pak? Tidak boleh. Pokoknya semua harus sama ya. Semua dicatat di buku catatannya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti yang sudah selesai silahkan kumpulkan, akan mendapatkan nilai dari Bapak. Seketika, kelas menjadi ricuh. Banyak siswa yang mengeluhkan akan tugas yang diberikan oleh Pak Ade. Halo Pak Ade, sudah selesai mengajar ya? Bagaimana kegiatan mengajar hari ini? Sepertinya saya lihat raut wajah Pak Ade seperti yang bingung begitu. Kenapa? Iya Pak Teguh, saya baru selesai mengajar di kelas. Saya bingung Pak Teguh, kok anak-anak hari ini terlihat tidak semangat belajar ya? Ditambah lagi banyak yang belum paham dan menggerutu. Memangnya hari ini anak-anak belajar apa Pak Ade? Saya beri tugas anak-anak untuk menuliskan kembali sistem organ pencernaan manusia, tapi banyak yang protes. Katanya tidak pandai menulis lah, ingin pakai gambar lah, bahkan ada yang ingin bercerita langsung. Macam-macam sekali Pak Teguh keinginan anak-anak. Oh begitu ya Pak Ade. Kenapa tidak diberi kebebasan saja Pak? Biarkan anak-anak memilih cara mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa begitu Pak Teguh. Guru kan pemimpin di kelas. Seluruh peserta didik harusnya menuruti apa yang saya perintahkan. Benar kan Pak Teguh? Itu keliru Pak Ade. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah berhamba pada anak. Berhamba? Apa itu maksudnya Pak Teguh? Maksudnya begini Pak Ade. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus menekankan pada minat dan kemampuan masing-masing anak. Anak harus diberi kebebasan cara belajar. Jadi guru sudah seharusnya mengikuti kemauan anak. Oh begitu ya Pak Teguh. Tapi kalau begitu, apakah nanti peserta didik akan jadi seenaknya ya Pak? Nanti apabila diberi kebebasan malah tidak terarah Pak Teguh. Tentu tidak Pak Ade. Anak justru akan mudah memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam belajar, melainkan guru harus bisa menuntun anak serta menjadi fasilitator yang melayani kebutuhan anak untuk memenuhi hal yang bisa membuat mereka berkembang secara optimal. Wah, terima kasih Pak Teguh informasinya.
Jadi bertambah pemahaman saya mengenai tugas kita sebagai guru. Saya harus banyak belajar lagi nih. Ya begitulah Pak Ade. Kita sebagai guru juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Betul sekali Pak Teguh. Kalau begitu nanti saya akan beritahu anak-anak kembali mengenai tugas barusan. Terima kasih ya Pak Teguh sudah mengingatkan saya. Sama-sama Pak Ade. Semoga dengan begitu anak-anak jadi mempunyai sikap semangat belajar dan tanggung jawab terhadap tugasnya ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Saya mau kembali ke kelas sekarang. Ya, silakan Pak. Tetap semangat ya. Anak-anak, sebelumnya Bapak mau minta maaf mengenai tugas yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Sekarang Bapak akan berikan kebebasan kalian untuk menjelaskan proses sistem pencernaan manusia. Boleh dengan cara ditulis, digambar, diceritakan langsung, atau dibuat video juga boleh. Setelah Pak Ade memperbaiki cara mengajarnya, akhirnya seluruh peserta didik bersemangat kembali untuk mengerjakan tugas yang diberikan Pak Ade. Mereka mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat video PowerPoint, ada juga yang membuat peta konsep. Pak Ade merasa senang sekali melihat anak-anak antusias dalam belajar, dan juga anak-anak menjadi lebih mudah memahami materi yang sudah dipelajari. Sekarang, Pak Ade akan selalu ingat dan akan selalu mengaplikasikan peran guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan berikut merupakan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, menuntun anak dalam proses belajar. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta media inovatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuai dengan kodrat anak dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan bakat dan potensi anak melalui kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan. Dan yang kelima, belajar sesuai sosiokultur di lingkungan anak. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Tentunya akan ada tantangan yang harus saya hadapi. Di antaranya yang pertama, sulitnya meningkatkan minat murid dalam mengikuti program sekolah yang sudah dipersiapkan. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, semangat guru yang seringkali naik turun saat menjalankan perannya di sekolah. Adapun solusinya yaitu yang pertama, guru selalu berusaha kreatif dan berinovasi dalam membuat program sekolah agar peserta didik dapat antusias mengikuti program sekolah. Yang kedua, guru harus semangat dan belajar dengan mengikuti pelatihan, workshop yang dapat meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, harus memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan yang terbaik demi perkembangan murid. Salah satunya dengan terus semangat mengikuti program guru penggerak ini. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.